Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor atau channel ngobrol horor. Masih bersama kami berdua di sini, ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun, termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak. Baik, langsung aja ke Bro Ayung. Monggo waktu dan tempat dipersilakan Bro Ayung. Baik, terima kasih. Seperti biasa aku tanya kawan-kawan dulu, Mas Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kami berdua di ngobor. Seperti biasa kita akan share cerita-cerita horor, cerita-cerita misteri seperti itu ya, Mas Biru ya. Semoga masih tetap bisa menghibur kawan-kawan semua. Gitu aja wis. Gimana Bro Ayung, ada Langsung ke cerita apa? aja, Mas Biru. Cerita ini dari Pak Sudirman. Pak Sudirman itu pria 47 tahun ya. Ngakunya beliau seperti itu. Kalau tampangnya sih kelihatannya masih seger, masih muda. Tapi 47 belum tua banget tapi ya. Belum. Masih muda lah. Ya, dia itu aslinya dan memang tinggal di sana sih. Berarti nggak usah aslinya ya. Dia itu tinggal di sebuah wilayah paling ujung Jawa Tengah. Cuma nama tolong disamarkan banget, Mas. Nama kota apa? Enggak nanti ketara, takutan banget ya orangnya. Mungkin Cepu atau mungkin ini Cilacap, nggak tahu sih, kurang paham saya. Yang pasti saya itu dulu lagi Ujung Jawa Tengah maksudnya di mana? Di bagian selatan. bagian wetan, Pol. Kok Cilacap? Cilacap itu lebih ya. Selatan, Cilacap. Iya. Tengah, Magetan, Pati, dan yang lain-lain. Iya, Cepu mungkin. Ya, mungkin. kalau nggak mungkin dengan lebih paham tentang itu. Yang pasti saya tumbuh itu dari kecil dari lingkungan keluarga besar. Bukan besar yang mulia, yang terpandang begitu, Mas. Enggak, tapi karena besarnya itu karena emang anaknya bapak ibu itu banyak. Keluarga besar ya. Iya, besar. Orangnya banyak. Orangnya banyak ya, melas-melas. Jadi kalau dulu namanya, ya saya bukan orang kuna-kuna banget lah. Tapi ya di tahun tersebut kecil-kecilnya saya, buat makan aja bisa dibilang harus berbagi semuanya. Kalau bapak dapat apa dari habis keluar beli makanan, kalau ikan harus dipotong berapa buat anak-anak. 47 itu masih muda ya, paling kelahiran tahun 70-an. Iya, masih muda sih. Nggak terlalu ini banget lah. Nah terus saya selalu begitu, makin bertumbuh makin gede ngalahi. Tapi saya namanya laki-laki kan cuma 2 ya, sama Mas itu yang pertama, saya anak ke-7, adik saya masih ada lagi. Itu pokoknya gimana caranya dapat duit buat sekolah. Karena ya dari pandangan saya juga kakak-kakak yang lain, kalau sekolah nanti bisa ngangkat keluarga dengan kerja, dapat kerjaan yang bagus. Seperti itu kan dari ijazahnya. Nyatanya sih nggak seperti itu ya Bi. Akhirnya saya itu kerja banting tulang dari kecil, ngewangi apa aja wis, dari buruh, dari ya kalau ada orang butuh apa. Makanya saya badannya agak gede begini emang dari kecil. Yang penting makan banyak, mau lauknya apa, diperintah orang saya berangkat. Buat sekolah, buat sangu, entar ada lebihnya ya buat keluarga dikasih-kasih seperti itu. Cuman ya dulu ya pikiran-pikiran saya masih muda kan kadang emosionalnya begini. Saya berusaha buat sekolah, aturan saya dapat jatah dari orang tua seperti kawan-kawan yang lain, dijamin sama orang tua, bahkan mungkin dijamin sama kakak-kakak kayak teman-teman yang lain kan seperti itu. Saya harus berusaha sendiri, bahkan lebihannya saya duit kerjaan saya kasih ke orang tua. Giliran kesinian mereka namanya perubahan ya. Jadi ada yang banyak kan perempuan nikah sama emang cakep-cakep Mas. Emang maksud di mana juga ganteng Bi. Itu dapatnya orang punya apa. Saya malah gantian dinya gitu loh. Dihina-hina masih kuliah apa sekolah tinggi-tinggi SMA dibilang tinggi kan. Sekolah tinggi-tinggi nyatanya kamu masih belum kerja man, paling kayak dulu terus rabutan kayak gitu. Mereka udah jadi orang padahal yang ini masih tikus gitu ya. Masih berudu itu. Jadi dihina-hina, lupa dulu itu aku tuh ngasih semua buat kalian kayak gitu. Yang jelek itu bapak sama ibu ikutan ngomeli aku, ikutan ngepres aku. Jadi kan nggak betah. Tapi aku sebenarnya ngerti, kayaknya mereka, punyanya mereka juga sebenarnya namanya bisnis, nggak semuanya memang mulus-mulus saja, mereka juga punya utang yang gede-gede. Akhirnya kalau mumet saya,
dapat berita dari teman, diajak sama teman, akhirnya daftar sana sini juga dari kerjaan sendiri ya, dari duit sendiri. Saya tuh berangkat berlayar itu Pak Sudirman berlayar. Itu saya nggak mau menceritakan gimana susahnya buat mendapatkan duit itu. Yang pasti saya berlayar itu kapal-kapal luar ya, kapal-kapal luar dapatnya lumayan. Jadi selama 17 bulan mungkin waktu itu, dan saya dapat duit sampai 100 lebih lah yang jelas. Pulang-pulang ngapiki kabeh, baik-baikin semua keluarga, ceritalah semuanya. Beberapa dari keluarga, bahkan orang tua ikut membujuk kalau Yayu punya masalah sangkutan ini itu. Yang tadinya aku mau berlayar sekali aja pokoknya mau buat modal, perasaan nggak tega kayak lagi dulu lagi ngeliat Ayu susah apa ini, akhirnya ya wis dipinjem-pinjemin sana sini Bi. Nah aku dijanjiin nanti 1 bulan bisnis ini selesai nanti dibalikin, ternyata enggak, ini enggak semuanya. Berangkat lagi saya ke berlayar lagi akhirnya, dan tak yakinkan dalam hati kalau misalnya berangkat kali ini saya wis semua nggak bakalan ngasih lagi, udah cukup lah, udah 2 kali dulu seperti itu, kemarin juga seperti itu. Saya berangkat waktu itu kapal Jepang. Mas jenengan paham orang pelayaran di sana? Dia dengar doang. Wah, aku ada saudara juga ceritanya kalau di sana misalnya sandar ketemu yang cewek-cewek gitu kan. Tapi hari-harinya itu ngapain nggak paham aku. Bahkan kapalnya seperti apa aja paling lihat di YouTube atau apa, bilang begitu Bi. Iya Mas, saya di sana, tapi ini kali kedua karena udah dihianati sama keluarga. Perasaan harusnya kan saya semangat, malah jatuhnya malas Bi. Di sananya itu malas. Kalau misalnya di jam-jam istirahat saya ada ekstra mungkin buat mancing atau apa buat cari tambahan, itu malas, malah sering diomelin atau di ini sama senior-senior ya, sama orang Jawa dan beberapa dari orang luar Jawa juga. Man, sing rajin man, kamu katanya mau buat ini buat itu gitu. Gak tahu Mas, mangkatan mangkatan kali ini aku hawanya itu sungkan banget, hawanya itu males banget. Bahkan hari kerja pun kayak gitu, gak ada semangat sama sekali. Hari berjalan begitu lama, malah kapal biasanya kadang-kadang berapa bulan sandar, itu paling lama saya ngerasain 9 bulan ada di air ngampul begitu. Kalau itu kan misalnya bahan bakar ada yang ngisi, terus ikan ada yang jemput, kapal udah di atas air mulu. Saya 9 bulan pernah ngalamin kayak gitu. Jadi waktu itu lama banget. Adanya itu saya marah, jelek, benci pokoknya lah. Dan aku harus pulang, tapi gimana caranya orang di sini kayak gitu. Satu malam ada kejadian yang aneh menurut saya, tapi nggak serem sih kata dia. Ada badai Bi, waktu itu ada badai. Nggak begitu besar banget, cuman saya lalu, yang lain itu nggak berada di luar. Dan kayak kapten juga masih yang lain memperingatkan ini masuk gitu loh, jangan, ini terlalu berbahaya. Saya itu rintis keluar. Pokoknya yang lalu, ya Allah, dalam hati aku pengen pulang banget, udah nggak betah di sini. Tapi ini di negara apa? Nggak tahu, nggak ikut-ikutan pengen ngerti itu di negara mana, yang jelas bukan di Indonesia mungkin ya. Terus kok petir tambah gede, badai tambah kayak banyuki kayak ngamuk begitu. Cuman kapal-kapal kayak kita mah kayaknya nggak apa-apa gitu kan. Tapi paling oleng seperti itu. Lama-lama ya dingin. Nah, di bagian Buritan belakang apa depan Bi? Nggak tahu. Belakang, nggak tahu ya kita Bi. Bagian Buritan wis, mungkin teman-teman bisa menjelaskan. Di bagian belakang itu ada kayak tong-tong yang bekas buat naruh ikan-ikan yang sementara nanti masuk ke freezer. Itu gede banget tong-tongnya. Ya mungkin dari bahan akrilik atau bahan yang lain sih Mas, plastik lah seperti itu. Saya tuh ngaup di situ. Mas, bukannya aplang-aplang begini? Enggak, tumpukannya kan macam-macam. Jadi ada yang disenderin begini, di sudutnya saya ngaup di situ. Merokok aja paspus di sana kan. Saya mikirin pengen pulang banget kayak gini, kalau ada apa-apa mati di sini gimana ya. Terus lama-lama ngantuk. Saya tuh tiduran di situ. Dan alasnya yang saya pikir pertama itu ya geladak kayak gini ya, kayak lantainya kapal lah gitu. Tapi bangun-bangun saya ada di tong. Tapi tongnya posisinya ini Bi, nggak tengkurap, bener-bener ini apa ya, terlentang dan muat. Seluruh tubuh saya itu muat. Di sana itu pada saat tidur, entah tidur atau enggak, yang jelas saya lelah banget. Tadi sih memang terlelap, cuman
bangun udah mendingan, tapi mau masuk males. Nah itu lagi pas mau les begitu, kayak ada seseorang yang datang dan tiba-tiba aja lah gitu lah ya, tiba-tiba datang. Saya pikir ABK yang lain atau kapten, tapi kapten jarang turun ke situ. Saya itu ada yang ngetok tongnya, ada yang ngetok itu buat mainan lah. Tapi kalau misalnya temen nggak kayak gitu, orangnya lebih orang laut, nggak semuanya sih, lebih kasar-kasar kayak gitu. Dia tuh lembut, ngetok-ngetoknya kayak buat ngiringin nyanyian. Lama-lama tak dengerin, itu kan senyap banget, cuman ini ya suara ombak apa, lama-lama kok iya dia kayak ngeremeng nyanyi gitu lebih, tapi ngetok-ngetok ini tongnya itu kan rada nyaring begitu kan, kayak nyanyian, ada orang nyanyi. Orang kok suaranya cewek, perempuan suaranya, suaranya perempuan. Lama-lama kan saya penasaran, mau bangun dari tempat tadi saya baringan, dia udah keburu nongol duluan. Jadi saya ngeliat itu separuh badannya dari samping gitu ya. Yang pas sudah bangun aku pikir ini aneh kan, yang sebelah kiri saya tiduran itu kesananya udah ada goakan gitu, air di situ. Nggak mungkin dia bisa berdiri di situ, tapi yang namanya lagi tidur ya, lagi bangun kayak gitu nggak mikir. Itu ada sosok, mungkin selama saya hidup nggak pernah lihat orang secantik itu, cuman pakaiannya aneh menurut dia gitu ya. Cantik banget, warna kulitnya putih-putih kayak rada pink-pink gitu, tetap aja ya, dari lampu-lampu itu jelas banget saya bisa ngelihat itu. Ya Allah, orang bisa cantik banget, tapi di sini kayak ada kayak mutiara banyak begitu dia. Mutiara, dia ngomongnya mutiara, mungkin kayak ada semacam apa sih namanya, topi hiasan atas lah kayak gitu, topi atau mahkota semacam itu. Terus bagian atasnya terbuka, nggak semuanya mas sayangnya, kata dia, ada bercanda begitu. Wah, fotonya bagus banget. Saya bisa benar-benar bengong mau ngomong, sampean sinten nggih, jenengan sinten tuh nggak bisa. Cuman dia tuh senyum, saya ikut senyum, melongo lama banget. Nah, kapan saya berdirinya, kapan dia masuk ke tong, tiba-tiba kami udah berdiri di tong begitu, rasanya begitu. Dan dia itu suruh aku tuh jongkok, kepalanya diginiin, dan dia memang lebih tinggi dari saya sedikit. Kalau saya ditundukin begitu, saya posisinya kayak orang lagi bersimpuh mau ngelamar orang, gimana sih kayak gitu modelnya. Terus tangan saya didanai kayak terbuka begini, keluar terbuka begini. Ubun gitu. Iya kayak orang nyuwun begini posisinya. Saya tahu bisa bahasa Indonesia mas, perangasannya bisa bahasa Indonesia. Oh Jawa, bahasa Jawa. Aku ngerti, saya ngerti lah kalau dalam Indonesia seperti itu. Saya ngerti kamu sedihnya kayak apa, kamu hianatin keluarga, kamu udah nggak betah di sini. Yang sabar, kata dia kayak gitu. Terus tangannya itu ngulin sesuatu, dipegangin ke tangan saya. Udah, ini buat kamu. Dipegang. Saya jangan dibuka sekarang. Nah, saya melek, langsung melek. Tahu-tahu saya posisi tidur lagi. Tapi di sini ada yang, tadi kayak mimpi aku dikasih sesuatu. Pas dibuka begini, emang ada sesuatu itu ya, bentuknya semacam kayak koral-koral laut yang potong-potongan itu loh. Nggak bagus, memang nggak bagus, batu koral, tapi nggak bagus modelnya, bukan seperti mutiara atau emas. Dan saya kecewa. Kasih kayak gini buat apa ya gitu kan, apa namanya, batu-batu di sini banyak, di Indonesia juga banyak buat akuarium. Dia pikir itu kalau misal kebelet pupuk kantongin. Iya manfaatnya begitu. Manfaatnya begitu. Sering melakukan itu. Sering. Aku kalau main tanggung batu satu kurang gendol semuanya. Enggak, lu kan masukin. Oh iya, masukin disumpel gitu. Oh, tahu ya. Kalau Mas Sudirman enggak buat nyumpelin itu. Dia itu berharap apa tadi ya, emas, berlian atau semacamnya kayak gitu kan. Tapi ternyata batu biasa. Ternyata batu biasa. Saya kecewa banget. Tapi ketika saya kecewa, kayak ini kan udah melek ya, dan udah terang di luar, udah terang, nggak gerimis, nggak hujan. Waktu itu siang atau malam? Malam. Saya masih melihat jelas mukanya kayaknya hadir lagi gitu, dan saya adem lagi. Kayak dia itu ngayomi banget. Saya ingat orang tua ngomong, kalau kamu itu ketemu yang gaib-gaib. Saya waktu itu saya percaya itu goib, yang datang itu goib, entah dari penghuni laut mana, nggak paham aku, yang jelas itu goib. Dia itu baik dan ngasih ini, saya nggak minta, dikasih ya saya tampani mas, saya pegang begini, saya liatin sambil nengok, kayak mukanya ada lagi di situ, tapi apa bayangan saya, tahu-taunya lagi digenggam begini, kayak seret kayak gitu, di genggaman saya itu kayak bergerak, dan saya buka ini udah nggak ada, tapi
Kalau ini kan kalau kita main anak bocah dipegang begini kayak ada telurnya. Iya, gitu. ada telurnya, katanya anaknya banyak gitu kan. Kayak anaknya berapa nanti? Sedikit, nggak terlalu banyak. Dan ini kayak melendong begitu, tapi kan gede, orang batunya aja mau 2 jari, dua ruas begitu. Di sini kayak ada melendung begitu, Bi. Itu ada suaranya lagi. Itu udah masuk ke diri kamu gitu. Kecewa lagi, Bi. Masuk ini benda apa? Masuk, bukannya uang, bukannya apa, emas atau yang lain. Harusnya aku yang memasukkan. Iya, terus kan dia yang memasukkan sesuatu pada dirinya kan, Bi. Yang masuk dalam kehidupannya kan. Ketika mereka saling apa gitu. Nah ini dia bangun, Mas, habis itu Mas Dirman jenengan ngalami sesuatu yang lain, orang gimana, nggak ada yang rame. Saya kerja seperti biasa, tapi saya jadi powerful, Bi. Jadi lemesnya hilang, malas tetap, tapi kalau apa-apa itu enteng, nyeng itu ada kekuatan tambahan. Apa dari ini ya? Kadang kalau badannya hangat itu keluar kayak ada di dalam kulit gitu, meleduk kayak gitu. Nah, kalau misalnya saya ada pusing lagi, sosok itu hadir dalam mimpi. Kadang-kadang nggak mimpi, tapi kayak dibilang kayak orang gila. Man, ngomong urus apa man? Kayak gitu kan. Saya duduk diem begini, dia itu hadir cuman senyum, tapi mulutnya nggak bergerak. Nanti kamu tahu jawabannya kalau udah turun, udah di rumah gitu ya. Nanti manfaat semuanya seperti itu. Ya saya semakin pengen pulang banget kan. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, yang tadinya ada mungkin 2 tahun, ini lebih lama dari yang 17. Dia itu 9 bulan nyandar di mana, terus ikut. Pokoknya ini susah Mas ceritanya. Angel berbelit-belit saya bisa nyampe ke Indonesia. Sampai ke Indonesia otomatis nggak bawa duit apa-apa. Orang belum sampai akhir kan. Ya ada tabungan yang kesimpan sedikit lah. Saya ke rumah udah ditunggu-tunggu sama kakak, sama Yayu semua. Man, saya pinjemin apa segala macam, udah kayak kemarin lagi. Kan jelein banget, aku bener-bener emosi banget. Nah, setelah dari itu, saya nggak peduli sama kakak, sama orang tua mau ngomong apa, kontrak beberapa desa dari tempat saya usaha. Saya usaha dari kecil-kecilan. Kalau misalnya ada teman mau jual bata, saya beli. Jual apa begini. Bisa dilalai ke ekonominya bet cepet banget ininya, Bi. Cepet banget punya duit. Saya pengen kerentek hati itu pengen bikin material, ya jadi bisa ada duitnya gitu. Jalannya dari mana? Terus kontrakan bangun itu bagus ya, Din sama temennya. Gawe nanti aku yang modalin dulu, bisa kayak gitu. Gampang banget. Sampai taruhlah saya benar-benar di titik ada rasa puas, tapi saya belum ngeh ada apa ini gitu loh. Aku kok gampang banget. Nah, sekitar mau 1 tahun saya pulang itu bisa dibilang usaha saya makin jalannya. Satu, saya punya material, punya banyak kontrakan. Terus saya itu mulai menikah. Akhirnya dia menikah, tapi istri belum mengandung. Satu malam dia kan baru menikah. Iya. Kecuali mengandung dulu baru menikah, itu kan baru menikah. Baru menikah belum. Nanti lah nunggu berapa? Belum lucu sih, ya. Berapa bulan, berapa minggu? Nikah kan baru iya gimana mau hamil? Makanya. Aturan hamil dulu. Enggak begitu. Enggak seperti itu. Akhirnya aku mengarungi kehidupan sama istri dalam kemapanan saat itu. Kehidupan dikarungin. Iya, dikarungin, dibuntelin atasnya, istri cemplungin, bikin istri lagi, seperti itu. Angel di ngobrol ya teman-teman. Akhirnya saya merasa nyaman waktu itu. Saya kaya dalam artian ya selevel itu saya bilang. Tapi adik kakak saya itu, terutama kakak saya itu jauh di bawah saya, dan saya bisa ngomong, selama ini kalian kayak gitu kan, saya dimanfaatin. Kalau saya sekarang enggak, kecuali urusan kayak paksa nyawa, mau apa ada rumah sakit yang sakit kayak gitu saya kasih kayak gitu. Saya menikah, tak undang semua, mereka seneng, dan mereka disitulah mereka kayak sujud minta maaf loh ke saya. Selama ini saya salah, saya mulai ada terikat lagi sama mereka, terhubung. Saya pikir semua normal-normal aja. Terus pas ketika menikah, jatuhnya mungkin berapa bulan ya, ada 2 bulanan, dan istri saya mulai diperiksakan mengandung. Berarti kan udah itu nggak bisa diceritain ini ya, Bi ya. Nggak apa-apa buat ngeliatin cerita. Terus
Ini saya di malam itu saya ingat persis harinya Selasa, berarti Senin saya habis ada acara sama teman-teman. Malam Selasanya saya tidur itu benar-benar tidur sore. Yang lucu istri itu nggak pernah tidur sore. Biasanya sampai jam 10 nonton sinetron atau apa, dia maghrib aja udah tidur. Dan saya perasaan ngeliat istri males banget, padahal kan masih baru mas. Dan orang lagi ngisi lebih kelihatan kayak gimana gitu. Saya nggak tertarik sama sekali. Saya malah tiduran di sofa depan. Tahu-tahu bukan mimpi, yakin. Saya bilang saya bukan mimpi. Mana tak gelapin semua, ruangan tak gelapin semua. Saya lagi mainan rokok tak pelinting kayak gitu. Tahu-tahu kaki itu ada yang megang nyes kayak gitu, adem lembut banget. Dan itu sosok yang di laut itu, sosok yang di laut itu. Lu aku pengen ngomong, lo mbak sampai mau ngomong mbak, sampai ngomong, aku pengen ngomong mbak saking kagetnya. Terus iya sudah, aku sekarang udah datang katanya. Lu dari kemana aja? Aku malah ngungkapin perasaan seolah-olah aku rindu sama dia. Aku tuh kangen banget, nggak pernah ketemu kamu udah lama banget. Selama di kapal, selama turun di sini udah setahun lebih kayak gitu. Iya saya juga kangen sama kamu kayak gitu. Begitu aja mas, aku kayak rasanya lebih mencintai dia daripada istri saya. Langsung pegangan tangan, suruh duduk sampingnya, kami bergumul seperti layaknya suami istri. Dan itu terjadi hampir mau sebulan sekali dan harinya sama. Bulan sekali harinya sama, istri perutnya tambah gede. Tapi aku rasa cintanya ke istri hilang, mipil-mipil itu hilang. Dia itu, sosok itu pas pertemuan mungkin tak hitung ya, karena tak contengnya gitu, pertemuan ke-7, sosok itu ngomong, kalau semua yang kamu miliki sekarang itu karena saya, kayak gitu. Kalau kamu, karena kamu gimana? Ya udah, karena aku, memang karena saya kan usaha, itu cuma jalannya. Kamu datakan kontrak sama saya, katanya seperti itu, Bi. Ya kapan, saya nggak pernah minta, nggak pernah apa, kata orang tua kalau misalnya dikasih, ya kamu kan nggak ngerasa, batinnya gimana kayak gitu. Pokoknya ada debat begitulah, kayak digelar begini seolah-olah dia itu ada cap celep-celep kayak gitu, Vi. Seolah-olah dia itu ngecap udah ada tekan seperti itu, nggak bisa ngeles. Tapi saya kalau misalnya saya mundur, saya mati. Dia ngomongnya seperti itu, saya mati bahkan anak istri mati, semua kekayaan hilang semuanya. Saya harus terus karena malu kan, karena malu sama keluarganya hancur-hancuran. Itu saya pikir semuanya itu biasa saja. Setelah ada omongan kayak gitu di malam pertemuan ke-7, baru istri saya sering lihat sosok dia di rumah, katanya. Jadi istri kan lebih cenderung banyak aktivitasnya di rumah, apalagi lagi hamil kayak gitu. Pak, kadang sore waktu itu kan saya kadang-kadang pulang, namanya usaha itu ada berapa biji, terus ada pembantu gitu kan ya yang ngewangin, kadang-kadang ada perempuan. Saya bawa ke rumah dan udah akrab sama istri. Pas sore jam 5, padahal saya pulang itu pakai kendaraan pulang itu nggak bawa sama sekali, nggak bawa asisten sama sekali, saya sendirian. Saya langsung kebelet ke belakang. Lah istri itu pas saya keluar, berarti di ruang tamu, istri ngomong, nah Pak, tadi si Ani baru, yang ngebantuin baru, Bu, jangan yang cantik-cantik begitu katanya. Jangan cantik gimana mah, jangan yang cantik kayak gitulah, kalau kayak cantik kayak gitu aku cemburu. Aku sendiri belum pernah lihat orang cantik kayak gitu. Nemu dari mana anaknya siapa, dicocor kayak gitu, Bi. Cantik siapa, saya sendirian, perasaan dijelasin. Tapi udah ngeh di hati, jangan-jangan sosok itu kayak gitu. Orangnya seperti apa? Digambarin nama istri, irungnya bangir, kayak wong Arab kayak gitu loh. Akhirnya, ini jelas. Aku malamnya tak tungguin. Dia datang beneran, tolong jangan ganggu istri saya. Saya aja, walaupun nanti saya harus mati atau apa, cukup saya aja. Nggak bisa, keluarga udah kena semua. Bahkan kayak dikasih lihat setelah itu, jabang bayinya bakalan nggak ada, Bi. Bakalan mengambil jabang bayinya. Dan itu si istri juga ngalami hal yang sama. Setelah pertemuan tadi ya, dia merasa dohir yang ikut sama suaminya. Hari-hari berikutnya dia selalu mimpi ketemu sama perempuan yang datang ke rumah, tapi pakaiannya beda, Pak. Perempuan ini itu siapa? Istrinya mimpi. Saya setiap malam mimpi dan perutnya kayak dilus-lus begitu, lebih kayak sayang banget. Tapi saya juga nyaman, Pak. Kalau misalnya dia datang, saya nyaman. Padahal kan lagi kemarin saya cemburu. Tapi kalau dia datang di mimpi,
dia datang kan karena udah berapa kali siap ya. Saya merasanya nyaman, perlu dilus-lus begitu. Yang nggak nyaman kalau misalnya mau pulang nanti bocahnya buat saya ya, kayak gitu terus ngomongnya. Nanti bocahnya buat saya. Akhirnya memang istri memang harus jatahnya memang keluar, anak kami keluar gitu. Saya nggak bisa mendapatkan apapun yang keluar dari istri, itu aneh. Anaknya gimana? Kami itu melahirkan di klinik. Lihat bayinya keluar, istri saya juga melahirkan normal. Dan saya nggak berpikir nanti diambil sama sosok tadi atau apa. Karena sebelumnya sekitar 2 mingguan nggak pernah nongol di sosok itu. Oh aman, ini udah aman. Saya nggak mikirin, saya yang ada aku punya anak, pengen punya anak kayak yang lain. Orang tua juga udah ngaku pengen punya cucu. Saya ngelihat anak brojol laki-laki diambil sama bidannya, dibersihin. Saya juga suruh ngadanin bener-bener layaknya kayak orang tua yang lain kalau punya anak begitu kan. Nah itu ditaruh di wadahan, apa sih mas jenenge gitu, yang tempatnya bayi gitu kan. Inkubator. Iya, ruang inkubator kayak gitu. Itu cuman ini, makanya saya nggak mau cerita ini saya tempatnya di mana dan si bidan-bidan juga udah saya setel jangan sampai keluar cerita ini kayak gitu loh. Nah ini di dalam inkubator itu ternyata bukan bocah, cuman ada sepotong kedebuk. Semua ada sepotong kedebuk. Dan saya itu berarti ngelihat hari kelahiran, berarti hari ketiga setelah istri melahirkan, dilalanya tadinya ditungguin orang tua, ditungguin kakak adik saya, kadang juga anak ponakan. Ya orang mungkin kayak saya punya, terus gampang ngasih-ngasih, mereka kan pada ngumpul senang kayak gitu, punya ponakan, punya sepupu. Malam itu tuh nggak ada yang nungguin sama sekali. Istri lelah tidur, saya juga tidur. Cuman di sana di mimpinya bener-bener kayak bocah itu najis saya kalau bayangin itu. Jadi bukan prosesi lahiran biasa begini, tapi benar-benar dirogoh sama sosok itu. Dirogoh begini, diambil, dibawa. Dan ternyata yang saya lihat cuman segini itu orang, tapi di bawahnya itu kayak sosok seperti ular lah kayak gitu. Kelabang aja deh biar agak sereman. Jangan kelabang apa ya? Ya gonggo atau apa ya, nggak apa-apa kelabang kita ganti. Bosen soalnya ular terus. Ya. Kelabang. Kenapa ya? Iya kelabang aja. Kelabang kakinya banyak. Iya kan serem. Di bawah sosok kelabang bisa di sini itu fleksibel gitu loh. Di bawah sosok kelabang, tapi dia itu bisa kuku panjang-panjang banget bercaling begitu. Bukan sosok yang saya kenal sama sekali. Mukanya iya, tapi seremnya luar biasa. Saya itu cuma ditunjuk begini nggak bisa ngapa-ngapain, kayak mepet di tembok saat kelahiran dan ada bidan. Seolah-olah bidan itu ngebantuin itu sosok tadi. Tapi mimpi ya? Di mimpi itu dirogoh begini di kemaluan istri saya. Cuman nggak kelihatan sih ketutupan kain, dirogoh, dibawa langsung dia ngekek-ngekek. Di keluar ruangan begitu kayak tembus itu udah samudra. Kayak tempat yang aku dulu di sana lah kayak gitu. Dan akhirnya 3 hari kita menemukan itu, saya habis-habisan sama istri. Saya nggak tahu bakalan begini. Cuman ya gimana caranya, mulai dari saat itu kita cari pengobatan. Saya mau putus sama hubungannya sama itu. Sampai cerita itu berlanjut ke tempat saya. Itu udah berapa tahun lamanya sampai di umurnya 47 itu belum selesai gitu. Ini lagi diusahakan. Masih kaya? Masih kaya? Mendingan. Masih kaya, masih. Iya. Mendingan lah. Semoga masalahnya cepat selesai gitu ya Bro Ayung ya. Iya. Lalu bagaimanapun juga kayak gitu tuh nggak baik. Udah Bro Ayung. Ya artinya apa ya? Kita ini kalau kamera mati udah lanjut aja semua. Kita bukan berarti semuanya itu yang namanya godaan kayak gitu ya. Bukan harus langsung tekan-tekanan. Kalau misalnya ngipri harus begini, kadang-kadang lewat hal yang kita kayaknya nggak sengaja baik ngasih, ternyata terselubung begitu loh. Harus hati-hati banget ya gitu. Itu aja sih. Ya. Udah mati belum ya? Belum, bentar lagi mati, tapi nggak apa-apa. Ini cuma tinggal penutupan aja udah mati. Ya. Baik Bro Ayung, terima kasih. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih ceritanya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran atau sesuatu yang positif dari cerita ini. Yang negatif kita buang jauh-jauh. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.